Kita masuk di Polstad leadership ya. Kita sudah menyelesaikan visionary leadership, obedient leadership, responsible leadership. Dua malam ini kita akan menyelesaikan sacrificial leadership, pioneer leadership, dan besok kita akan secara khusus membahas tentang authentic leadership dan dynamic leadership. Oke, ya kepemimpinan berkorban. Semua pengen melihat pemimpin itu berkorban ya. Tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan pemimpin itu tidak berkorban. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin itu sampai pada satu keputusan dia mau berkorban? Apakah ada kalkulasi yang harus dia perhitungkan? Atau itu memang menjadi DNA dari setiap leader? Kalau kamu leader, kamu pasti berkorban. Sebab tidak mungkin kamu bisa menjadi leader kalau tidak bisa berkorban. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kepemimpinan. eh Apa sih yang dimaksudkan dengan kepemimpinan berkorban? Nah, saya lebih kepada pembahasan secara tata bahasa dulu ya. Kata-kata untuk berkorban itu kan dimulai dengan akar kata korban, yang artinya pinjaman dari kata Arab kurban. Nah, terkait dengan kata ini, kata-kata pinjaman lain itu adalah yang lain adalah karib ya, atau kerabat. Nah, sahabat karib atau kerabat itu menunjuk satu hubungan yang dekat ya. Nah, secara peristirahatan atau semantik kata kurban atau kurban itu tindakan seseorang untuk menghasilkan kedekatan, untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi yang disebut dengan kepemimpinan berkorban itu apa tuh? Kepemimpinan yang menghasilkan kedekatan. What to do? Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa dekat untuk mendapatkan ridho Tuhan? Merupakan satu ajaran yang kita selalu berusaha untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi kurban itu sebenarnya satu tindakan untuk membuat orang itu dekat dengan Tuhan. Nah, kalau begitu, maka kita juga bisa artikan kurban itu artinya membuat jiwa atau rohani seseorang menjadi dekat dengan Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang supaya jiwanya itu dekat dengan Tuhan? Nah, dalam bahasa Inggris itu kan diterjemahkan secret, artinya suci ya, atau sacrifice, berkorban. Berkorban dengan tulus hati, berkorban dengan kesucian, berkorban karena semata-mata tuh karena Tuhan ya. Nah, kepemimpinan berkorban saya simpulkan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan kesetiaan. Jadi, pemimpin yang tidak setia itu tidak bisa dikatakan pemimpin yang berkorban. Pemimpin yang tidak rela menderita itu pemimpin yang tidak bisa dikatakan rela berkorban. Kenapa? Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan? Apa yang kita bisa lakukan untuk membuat tim kita ini menjadi akrab? Salah satunya itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itu dalamnya ada kesetiaan, di dalamnya ada penderitaan. Nah, orang yang berkorban itu tidak boleh berpikir soal take and give, menerima dan memberi. Keliru. Berkorban itu panggilan. Panggilan kemurahan hati yang tidak mengharapkan pujian, yang tidak mengharapkan imbalan, whatever, tidak mengharapkan apapun. Pengorbanan adalah apa yang kita berikan untuk orang lain. Di mana orang itu yang kita beri bisa menjadi lebih baik. Ya memang resikonya harus nothing tulus. Kalaupun dia berterima kasih ya puji Tuhan. Bahkan kita harus bersedia sebagai orang yang berkorban, orang yang kita bantu bisa tidak berterima kasih bahkan berbalik menyerang atau menikam kita dari belakang. Berapa banyak di antara kita yang merasakan bahwa apa yang kita buat untuk membantu orang lain itu justru yang menerima itu merasa tidak berterima kasih. Bukan hanya kalau level kita punya tanggung jawab, itu dimengerti itu udah bagus ya. Yang lebih ngeri lagi apa? Yang bersangkutan itu merasa tidak membutuhkan.
yang bersangkutan itu merasa berjasa, malah berbalik gitu. Malah berjasa menerima perbuatan kita dalam artian kamu memang harus melakukan itu. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak ada nilainya kamu. Yang berterima kasih itu justru siapa? Kita. Lucu kan? Yang berkorban kita, yang menerima orang lain, malah yang harus berterima kasih itu apa? Kita. Itulah pengorbanan ya. Pengorbanan adalah panggilan, bukan pengkondisian. Itu jangan lupa ya. Panggilan, bukan pengkondisian. Pengkondisian itu apa? Satu keadaan yang terjepit yang mana setiap orang tidak bisa berbuat apa lagi. Itu yang namanya pengkondisian ya. Nah, Yesus pernah mengajarkan tentang orang Samaria yang baik hati jelas sekali dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Orang Samaria berkorban secara penuh untuk orang yang sudah dirampok dan sudah dipukuli. Luar biasa dia, terkenal sekali. Nah, ia membawanya ke penginapan dan memberikan uang kepada pemilik penginapan dan perawatan. Bahkan dia berkata, aku akan kembali ya. Kalau masih ada sejumlah uang yang harus dibayar, saya akan membayarnya. Artinya orang Samaria itu memberikan pelayanan terbaik sampai orang itu sembuh ya. Ini orang Samaria loh. Nah, Yesus bahkan berjanji akan kembali. Itu kan gambaran tentang Kristus tentang orang Samaria itu kan. Untuk memberikan apa? Eh, Pembayaran dari apa yang dibutuhkan. Artinya apa? Sacrifice yang adalah generous. Pengorbanan yang adalah kemurahan hati. Itu satu perbuatan yang dilakukan dengan tuntas. Berapa banyak di antara kita yang awalnya berkorban kemudian tidak bisa sampai pada akhirnya karena merasa kecewa. Memang ada orang tertentu itu ya, yang harus diingatkan, disadarkan, sampai dia pada satu titik mengambil keputusan, oh iya, udah kebangetan banget gua. Nggak mengerti, nggak paham bahwa apa yang saya terima ini adalah berkat. Atas kebaikan orang tertentu. Jadi panggilan itu adalah pengorbanan, pengorbanan adalah panggilan. Ya. Di mana konsistensi untuk berkorban dalam kaitan dengan sacrificial leadership itu tidak akan terjadi jika tidak dikaitkan dengan kingdom of God. Ya. Jadi sacrifice itu karena kepentingan kingdom of God, kerajaan Allah. Bukan karena kepentingan diri sendiri. Bukan karena ego, bukan karena popularitas. Ya. Nah, dalam proses berkorban tadi saya katakan, mungkin ada orang lain yang tidak menghargai pengorbanan kita, bahkan mungkin menghina kita. Namun pemimpin itu harus bersabar dan mendoakan. Hati pemimpin yang berkorban harus memancarkan kasih Tuhan, bukan hanya terhadap saudara seiman, namun juga terhadap semua orangnya. Jadi dia tidak hanya kepada orang percaya, walaupun Alkitab berkata terutama kepada saudara-saudara seimannya. Kalau kita pelayanan di perkotaan, melakukan penggembalaan, betul berkorban ya, secara finansial dan lain sebagainya. Nah, kalau di pedesaan atau di pedalaman itu lebih terasa lagi. Ya. Bukan hanya ketidakmampuan orang itu memahami dirinya membutuhkan pertolongan, tetapi juga yang lebih parahnya itu, pemikirannya itu, hati nuraninya itu susah diubah. Karena mereka tidak pernah melihat satu kehidupan yang lebih baik dibanding dengan kehidupan mereka di pedalaman. Nah, itu maksud saya. Nah, kalau orang di kota diajak berpikir secara rasional untuk sesuatu yang lebih baik, cepat, ya, cepat tanggap, karena dia menyadari dirinya ada di tengah-tengah komunitas yang sangat baik, sehingga dia berupaya untuk mengalami breakthrough atau terobosan untuk menjadi lebih baik. Nah, cuma kalau orang di pedalaman itu kan susah. Susahnya apa? Karena
mereka tidak pernah melihat ada sesuatu yang lebih baik. Tidak ada pembandingnya. Bisa saya katakan perubahan itu yang menginginkan itu kita sebagai seorang transformer, bukan umat atau masyarakat. Berat ya, berat. Nggak mudah. Jadi love itu kembali lagi menjadi kekuatan utama untuk sacrifice. Hati pemimpin berkorban itu memancarkan kasih Tuhan untuk semua orang, terutama menjadi kesaksian bagi orang yang tidak percaya. Nah, kasih ini adalah dasar untuk sikap pengorbanan yang mulia. Jadi sebabnya 1 Korintus 13 itu dimulai dengan love, kasih. Sementara 1 Korintus 12 itu kan bicara tentang kedahsyatan, kehebatan tentang karunia. Tapi Paulus berkata, aku menunjukkan jalan yang lebih utama di akhir dari 1 Korintus 12 itu ya. 1 Korintus 13 dimulai dengan apa? Jalan yang utama itu ternyata apa? Kasih. Pengorbanan tanpa kasih Tuhan adalah pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan yang murni adalah berani memberikan nyawa untuk kerajaan Allah. Itu Yohanes 15 ayat 13. Oh, it's not easy ya. Sangat tidak mudah. Setiap orang yang meninggal karena martir ya, harus diingat dan dijadikan teladan sebagai orang yang mengorbankan nyawanya demi kemuliaan Allah. Pemimpin yang berkarakter adalah pemimpin yang rela berkorban. Artinya apa? Dia berani kehilangan sesuatu di dalam dirinya yang sebenarnya itu adalah menjadi hak. Nah, pemimpin berkorban harus belajar berkorban. Contoh terbaiknya siapa? Tidak ada yang lain kecuali Kristus. Sehingga orang bukan hanya melihat dirinya sebagai leader yang suka main tunjuk, yang suka main perintah, namun juga orang melihat Tuhan di dalam diri. Nah, Musa itu rela melepaskan segala kenikmatan kemewahan karena dosa. Jangan berpikir eh, kepopuleran Musa memimpin bangsa Israel pada klimaknya, tapi harus diperhatikan dari mana awalnya dia memulai dengan hati, hati yang berkorban, yang berkenan kepada Tuhan. Tiga masa atau tiga periode dalam kehidupan Musa itu berat sekali. 40 tahun eh, belajar di Mesir, 40 tahun menggembalakan kambing domba, 40 tahun memimpin bangsa Israel. Jadi setengah umur, sepertiga perempat umur Musa itu dipakai hanya untuk preparing memimpin bangsa Israel. Hanya sepertiga tahun umur Musa dipergunakan untuk memimpin umat Allah. Sangat tidak mudah. Baik, ya kita lihat ciri-ciri dari ciri-ciri secara general ya. Pemimpin yang berkorban itu seperti apa? Yang pertama waktu ya. Pemimpin yang berkorban pasti memberikan waktu untuk melayani. Pemimpin kalau sudah tidak punya waktu, oh sudah. Mau ngomong bagaimanapun, kita katakan dia bukan pemimpin yang bisa melayani dengan baik. Bukan pemimpin yang berkorban. Time is money, man. Waktu adalah uang. Oke, semua orang pelayanan, tapi tidak bisa pelayanan tanpa uang. Nah, bagaimana waktu yang adalah uang ini diambil untuk kepentingan pelayanan? Nah, itu tidak mudah. Waktu itu sangat berharga. Membuang waktu berarti membuang uang. Ada juga yang berkata waktu adalah ilmu. Membuang waktu berarti membuang ilmu. Nah, pemimpin yang memberikan waktunya untuk melayani adalah pemimpin yang berkorban. Pemimpin yang menjaga stabilitas pelayanan, bahkan mungkin mengabaikan urusan pribadinya, mengesampingkan urusan pribadinya demi untuk kepentingan pelayanan. Ada waktu berkumpul berkeluar dengan keluarga yang tersita, waktu dengan kerabat yang tersita, waktu dengan
orang tertentu yang tersita. Ini apa semuanya? Ini konsekuensi logis yang harus diterima dan harus dijalani. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, mendahulukan kepentingan yang utama dari yang terutama, mengutamakan yang mendesak. Jangan lupa lah, waktu kita mengorbankan waktu, itu tidak bermakna kita ingin mengabdi kepada jemaat. Kenapa? Karena kalau kita berpikir mau mengabdi ke jemaat, kita akan kecewa. Waktu yang kita berikan belum tentu dihargai oleh jemaat. Waktu yang kita berikan belum tentu direspon positif oleh jemaat. Tapi hati kita tidak menjadi kecewa dan tetap kuat ketika kita meluangkan waktu dan berpikir bahwa itu adalah untuk Allah. Itu adalah dedikasi tanda hormat dan pengabdian saya kepada Allah karena Tuhan sudah memberikan waktunya lebih dulu mati di atas kayu salib untuk saya. Nah, yang kedua kita bicara tentang pengorbanan tenaga ya. Ini bicara tentang sacrifice. Pemimpin yang berkorban itu harus mengorbankan tenaganya. Tenaga dipakai untuk melakukan manajemen dalam satu gereja, company yang dipimpinnya. Pemimpin yang berkorban akan terjun langsung mengerjakan pekerjaan anggotanya sebagaimana patutnya. Dia bukan pemimpin yang bosi, ngebos doang, tapi dia pemimpin yang turun ke lapangan melakukan check and recheck. Nah, apapun bentuk pekerjaan yang dilakukan, betul membutuhkan tenaga yang banyak. Tetapi harus dipahami pepatah yang berkata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, harus menjadi moto dalam bekerja, dalam melayani. Dalam pelayanan kita harus menggunakan atau memanfaatkan, memberdayakan, mengempowering kaum awam. Kita nggak bisa sebagai pelayan-pelayan Tuhan one man show atau menjadi pemimpin superstar di dalam gereja. Terlalu banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, itu sebabnya kita harus teamwork, network. Budayakan kalau di Indonesia gotong royong. Budayakan kebersamaan. Budayakan kesatuan. Supaya ini semuanya menjadi kuat di dalam pelayanan. Oke, yang ketiga adalah berkorban pikiran. Loh, pikiran itu kan tidak kelihatan, Pak. Waktu jelas, tenaga jelas, pikiran tidak jelas. Jangan anggap enteng. Pikiran itu berkontribusi besar terhadap kepemimpinan berkorban. Pemimpin yang cerdas itu punya ide-ide brilian yang akan dia implementasikan dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin itu harus mengerahkan ide-ide brilian, pikiran-pikiran kreatif untuk membangun lembaga ataupun juga pelayanan. Pelayanan atau lembaga itu karakternya kan beda-beda dari setiap orang yang ada dalam. Nah, terkadang ada benturan pemikiran ataupun persepsi dalam melakukan tugas kepemimpinan. Nah, itu sebabnya seorang pemimpin harus mengenali karakternya, karakter orang yang dipimpinnya, harus pandai jeli menyiasati orang-orang yang dia hadapi. Nah, ini tidak mudah karena setiap orang itu treatmentnya berbeda-beda. Step by step, tindakan atau sikap yang kita lakukan terhadap para pemimpin itu kan berbeda-beda. Nah, itu sebabnya menjadi pemimpin yang rela berkorban itu tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi harus mengutamakan kepentingan orang-orang yang dipimpin. Nah, pemimpin itu menjadi ujung tombak dalam perjalanan pelayanan. Menjadi acuan dalam menjalankan roda kepemimpinan. Dia menjadi decision maker, pengambil keputusan.
sebelum mengambil keputusan itu kan tentu harus berpikir secara cermat, secara bijak apa yang harus diputuskan sehingga terjadi yang namanya win-win solution di dalam kepemimpinan. Oke, yang keempat adalah pengorbanan perasaan. Oh, perasaan itu ada nilainya loh, walaupun dia tidak terlihat. Orang kalau hati perasaannya sudah terluka, pekerjaan yang gampang pun tidak dilakukan. Responnya yang begitu positif pun akan berubah, bukan hanya menjadi cuek, tapi dia menjadi penentang, menjadi troublemaker di dalam kepemimpinan. Nah, itu sebabnya pemimpin yang berkorban itu dia berani mengorbankan perasaannya. Jadi dia tidak terhanyut dengan perasaan yang tidak nyaman itu, perasaan gundah itu, perasaan sulit itu. Dia mampu memanage perasaannya dengan baik. Perhatikan konflik-konflik yang terjadi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya. Itu seni, itu bunga-bunga pemanis. Satu dinamika yang tidak bisa dihindari dalam kepemimpinan. Konflik terkadang menimbulkan ketersinggungan, bahkan memunculkan emosi dan amarah di antara para pemimpin ataupun pemimpin dengan anggota dengan pemimpin. Nah, pemimpin harus mampu menahan amarah dan menekan perasaan sekalipun perih ataupun sakit. Ya. Nah, konsekuensi yang paling sulit untuk dijalani oleh seorang pemimpin itu apa? Terlihat senyum. Senyum itu mahal karena jarang orang bisa tersenyum di tengah-tengah kegalauan hati. Ada kesakitan luka, dia tetap mampu tersenyum. Nah, itu sebabnya Alkitab itu hebat sekali ngomong. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah kering tentu. Jadi menjadi pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang mampu memberikan pengorbanan secara luar biasa. Waktu diluangkan, tenaga diberikan, pikiran juga berkontribusi, dan perasaan harus dikendalikan. Pemimpin yang berkorban adalah pemimpin yang rela berlelah meskipun tenaga habis terkuras untuk orang lain. Ya. Waktu istirahat rela disisihkan demi pelayanan, pekerjaan, ataupun lembaga yang dia pemimpin atau perusahaan yang di mana dia bekerja. Ya. Baik, kita perhatikan kepemimpinan berkorban atau sacrifice leadership ya, yang terlihat dalam Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28. Ini menarik sekali ya. Kepemimpinan berkorban yang terlihat dari Matius. Kita buka sama-sama Alkitab ya. Matius yang ke 20. 20 ayat 25 sampai 28 ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian jika di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin terkemuka, di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan hanya untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, kalau kita perhatikan kepemimpinan eh, berkorban, berdasarkan teks Matius 20 ayat 25 sampai 28, maka yang pertama berkorban ditunjukkan dengan sikap yang komunikatif. Perhatikan ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata.
Nah, istilah memanggil itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kan dari bahasa Yunani menggunakan kata proskale samenos dari akar kata proskale omai merupakan verb participle aorist denominatif maskulin tunggal. Kalau diartikan itu Yesus benar-benar melakukan tindakan memanggil. Tindakan memanggil itu apa? Tindakan komunikatif. Komunikatif itu kan tidak harus selalu dengan kata-kata ya, tapi ada satu sikap. Jadi istilah proskaleminoi atau proskaleo secara historikal itu diartikan seseorang yang memanggil orang lain. Jadi kepemimpinan berkorban, Yesus itu apa? Memanggil orang lain untuk terlibat melayani. Memanggil orang lain secara komunikatif. Memanggil orang lain secara jelas. Bukan untuk kekuasaan pribadi bagi murid-murid. Yang kedua, berkorban ditunjukkan dengan sikap apa tegas. Kalau kita perhatikan Matius 20, 25 ya. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, ada kata di situ, tangan besi. Itu kan lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan dengan tangan besi ya. Dari kata-kata kurieosin, akar kata kurieo. Verb indikatif present aktif orang ketiga jamak. Dapat diartikan apa? Tindakan memerintah dengan tangan besi. Melakukan kekuasaan yang berlebihan, kira-kira begitu ya. Artinya benar-benar secara terus-menerus dilakukan oleh pemerintah atau yang memerintah pada waktu itu. Nah, istilah kata kureyo ini menekankan membawa kekuasaan seseorang untuk tunduk atau menundukkan atau menguasai bahkan ditambahkan dengan terus tunduk menjadi tuan atau melakukan kekuasaan yang berlebihan. Jadi keras yang dimaksudkan di ayat 25 ini dari kata kateksos kateksousia sosini akar katanya itu kateksousiaso merupakan verb indikatif present aktif orang ketiga jamak itu ya diartikan tindakan menjalankan kuasa dengan keras itu benar-benar dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah yang memerintah pada konteks tersebut ya. Nah, jadi penggunaan istilah kateksousiaso ini ya dalam Matius 20 25 ini secara historikal dalam penggunaan sejarah itu dimaknain sebagai apa? Pelaksanaan kekuasaan politik. Namun implikasinya itu bersifat paksaan atau penindasan gitu ya. Nah, konsep ketuhanan secara historis menggabungkan dua unsur, kekuasaan dan otoritas ya. Realitasnya adalah kesatuan antara kekuasaan dan otoritas ini muncul dalam pertemuan dengan Allah yang menciptakan kita sehingga ada kekuasaan mutlak dan juga ada otoritas yang mutlak. Sebelumnya itu ada kebebasan, kebebasan ya. Nah, penggunaan kata kureo ini secara historikal dalam Matius 20-25 ini menunjuk pada pemerintah atau memerintah dengan penuh kekuasaan dan otoritas dalam bentuk yang absolut dia atau dalam bentuk kemutlakan. Nah, Yesus itu memahami bahwa dalam gaya kepemimpinan sekuler tegas sekali adanya prinsip memerintah dengan tangan besi dan kekuasaan yang keras ya. Jadi Yesus tidak bermaksud agar murid-murid memerintah dengan tangan besi sebenarnya ya. Bukan bermaksud agar murid-murid memerintah dengan kuasa yang keras, namun lebih kepada ketegasan. Ketegasan pemimpin sekuler itulah yang menjadi ciri daripada kepemimpinan berkorban yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Ya, kita perhatikan. Yang ketiga adalah ditunjukkan dengan sikap lemah lembut. Itu perhatikan ayat yang ke-26 itu ya.
Matius 20:26 berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayanmu itu istilah yang dipergunakan ya. Diakonos. Diakonos secara historikal itu menunjuk makna pada menjadi pelayan atau melayani orang lain ya. Nah, konsep sekuler lebih mengedepankan kekuasaan, kedudukan untuk memerintah dan menguasai. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 25, itu menjelaskan pemimpin sekuler itu menggunakan tangan besi dan kuasa yang keras. Tapi murid-murid dipanggil untuk melayani. Nah, Yesus memimpin murid-murid dengan gaya yang sangat berbeda. Yesus tidak memimpin dengan tangan besi atau keras ya, tetapi dengan lemah lembut. Memimpin dalam konsep Yesus bukan menjadi berkuasa ya, tetapi kekuasaan itu adalah pemberian dari Allah. Itu sebabnya pemimpin harus tetap bersikap lemah lembut. Ciri daripada kepemimpinan yang berkorban. Kemudian yang keempat itu adalah berkorban ditunjukkan dengan sikap rendah hati ya. Perhatikan ayat 27 dari Matius 20. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hambamu dalam naskah Yunani itu ya. Humon doulos. Doulos itu akar katanya, merupakan akar kata ya. Bisa diartikan sebagai slavish, servile, servile, seperti budak belian ya, merendahkan diri ya. Secara gramatikal dapat diartikan apa? Membuat dirinya sendiri menjadi hamba. Nah, budak belian itu merendahkan diri untuk melakukan pelayanan dengan penuh ketaatan. Daulos secara historikal itu diartikan yang menunjuk pada budak. Jadi, hamba menekankan pada kesediaan untuk melayani merupakan tanda kebesaran rohani sebenarnya. Jadi, filosofi kepemimpinan yang ditanamkan oleh Yesus kepada murid-murid lebih kepada kerendahan hati, yakni menjadi hamba. Menjadi hamba bukan berarti menjadi rendah, melainkan menunjukkan adanya kebesaran rohani ya, sebagai ciri daripada kepemimpinan berkorban. Nah, kemudian berkorban ditunjukkan dengan sikap melayani. Perhatikan ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani dalam bahasa Yunani itu diakonia, diakone sai, diakone sai ya. Verb infinitif aorist aktif dari akar kata diakoneo. Secara gramatikal diartikan anak manusia datang dengan tujuan untuk melakukan tindakan untuk melayani. Nah, secara historikal diakoneo ini dalam Matius 20:28 digunakan untuk menunjuk seseorang pelayan yang menunggu di meja untuk melayani ya. Jadi Yesus Kristus yang disebut anak manusia adalah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang berkuasa secara sekuler. Sikap Yesus sebagai pemimpin yang melayani harus dijadikan teladan ya oleh murid-murid dalam pelayanan sebagai ciri dari kepemimpinan berkorban. Yang keenam, berkorban ditunjukkan dengan sikap rela memberi, ayat 28 ya. Perhatikan ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, istilah memberikan dalam bahasa Yunani dounai ya, verb infinitif aorist aktif dari akar kata didomi ya. Secara gramatikal dalam Matius itu diartikan anak manusia datang dengan tujuan untuk melakukan tindakan untuk memberikan nyawa. Jadi didomi secara historikal menunjuk pada pemberian atau memberikan yang dilakukan dari pihak Tuhan. Nah, penebusan Kristus merupakan tindakan pembebasan dari hukuman yang harus dialami oleh manusia sebagai akibat dari dosa. Tebusan Yesus yang ditunjukkan melalui kematiannya merupakan harga yang harus dibayar untuk membebaskan manusia dari kuasa akibat dosa, yakni maut atau neraka. Yesus Kristus sebagai pemimpin rela memberi, menunjukkan pengorbanannya melalui kematiannya di atas kayu salib ya. Diperuntukkan kepada banyak orang, ini menunjukkan pada pembatasan tertentu atau jumlah tertentu ya. Sama sekali tidak ya, tidak menunjukkan pada pembatasan ataupun pengorbanan tertentu ya. Namun lebih kepada setiap orang, siapa saja yang mau menerima dan mengaku kematiannya, maka Kristus sudah dikenakan kepada dirinya dalam bentuk pengorbanan. Nah, kepemimpinan sekuler itu lebih mengedepankan yang namanya kekuasaan ya untuk
eh, maksud-maksud pribadi. Jangan lupa ya. Tapi kalau kepemimpinan berkorban itu tidak demikian, tapi standarnya dibangun di atas dasar prinsip kerajaan Allah, Kingdom of God ya. Kepemimpinan berkorban lebih kepada kesediaan melayani sebagai hamba Tuhan, ambassador for Christ. Bukan pemimpin yang menunjukkan kekuasaan, yang mengekang, yang mengintimidasi. Jadi hamba ya menunjuk pada tugas-tugas pelayanan Kristen dalam setiap hal yang harus dimengerti dengan baik. Sangat ditegaskan ya bahwa prinsip kepemimpinan berkorban itu adalah keteladanan dan kematian Tuhan Yesus. Jadi dasarnya adalah kematian Kristus yang patut diteladani oleh setiap orang percaya. Di mana Kristus mengorbankan nyawanya sebagai klimaks daripada pengorbanan itu ya. Nah, kepemimpinan berkorban adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dengan kesetiaannya, rela menderita dan pengorbanan guna mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksudkan. Nah, ciri-ciri dari kepemimpinan berkorban ini ya ditunjukkan dengan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan perasaan. Nah, kalau kita perhatikan kepemimpinan berkorban ini, kita jemaat atau sebagai jemaat harus belajar memahami ada orang yang melayani dipanggil memang pure dari zero, artinya tidak ada profesi lain. Memang dia memulai orang seperti saya. Artinya saya tidak pernah melakukan pekerjaan sekuler, tapi di kemudian hari dalam perkembangannya saya terjun secara sekuler juga. Nah, ini harus dibedakan dengan orang yang betul-betul memulai pelayanan dengan menjadi seorang bisnismen, kemudian dia merasa terpanggil. Dia akan sulit sekali melepaskan bisnisnya karena dia merasa dari situ dia berangkat, kemudian dia terpanggil. Jadi primerinya yang mana? Itu dulu ya. Primerinya yang mana? Primerinya ministry, kemudian marketplace, atau primerinya marketplace, kemudian ministry. Nah, hemat saya, kita tidak usah memperdebatkan itu. Yang paling penting bagaimana pelayanan ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahasa saya begini ya, bahasa saya. Kita ini mau melayani atau tidak melayani, kerajaan Allah di bumi ini tetap berjalan. Kita mau melayani atau tidak melayani, Yesus juga akan datang untuk menjemput kita sebagai saleh-saleh. Kita mau melayani atau tidak melayani, segala sesuatunya juga akan berakhir, termasuk kita akan mati. Jadi, itu sebabnya pelayanan adalah merupakan calling, panggilan, bukan merupakan sesuatu yang harus dipaksakan. Nah, banyak sekolah teologi sekarang yang bermunculan ya. Saya kurang paham di Malaysia seperti apa, tapi kalau di Indonesia banyak sekali ya. Sulit sekali mencari mahasiswa yang terpanggil untuk melakukan pelayanan penggembalaan. Kenapa banyak motif ya? Nah, istri saya, Ibu Rina, sebagai Vice President, salah satu di sekolah yang cukup baik, saya kira ya, di Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, Jakarta, cabang dari Jogja itu, menyediakan scholarship untuk mahasiswa yang mau kuliah. Itu pun juga, scholarship sudah tersedia ini ya. Ini di Jakarta loh kuliahnya, bukan di pedalaman ataupun di desa-desa. Ini di Jakarta, kota metropolitannya. Itu kita masih susah mencari mahasiswa itu. Karena apa? Eh, Rata-rata orang berpikir kalau melayani itu mendesu, masa depannya suram. Gitu ya. Padahal tidak diketahui banyak pendeta itu, nah ini cuma joke saja. Namun juga ada kebenarannya sedikit ya. Kekayaannya yang tidak pernah terhitung itu kadangkala adalah pendeta juga ya. Karena di Jakarta ini banyak pendeta yang diberkati secara finansial melebihi pengusaha-pengusaha. Just kidding, tapi ada kebenarannya.
Oke, baik. Kita ada pertanyaan lagi kira-kira? Kita lihat slide selanjutnya ya. Wajar. Karena jika seseorang tidak disukai, tidak mungkin dia bisa memimpin dengan baik. Si Tuhan Yesus Kristus bersyukur ke posisi saya dalam dunia politik. Jadi saya ulangi bahwa pemimpin Kristen, pemimpin gereja dalam hal ini sebaiknya tidak terlibat di dalam kepentingan politik atau partai politik atau berpolitik. Tapi kalau dia mau mengambil posisi sebagai pemimpin dalam partai politik, sebaiknya dia meninggalkan jabatan gereja. Itu jauh lebih terhormat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sensitif sensitif kita kalau masuk di dunia politik kemudian terlibat di dalam kepemimpinan gereja. Kemudian pemimpin gerejawi yang bukan mengandalkan Tuhan, saya kira ini penting buat kita, adalah sangat penting untuk kita tidak ikuti atau tidak teladani, karena pemimpin yang tidak mengandalkan Tuhan itu jelas hatinya tidak melekat kepada Allah. Dan ini sangat berbahaya kalau dia menjadi pemimpin dalam gereja. Mengapa saya katakan demikian? Ada otoritas wibawa Tuhan yang harus kita hargai, hormati, baik itu tentang pekerjaan Roh Kudus maupun juga wibawa Alkitab yang harus kita ikuti sebagai bentuk daripada pengandalan Tuhan. Terima kasih. Ya, silakan, Brother John. Ya, terima kasih penjelasannya Dr. Hanas. Pertanyaan selanjutnya datang dari Desmauli Sinaga. Selamat malam Dr. Hanas. Benarkah tindakan jika kita tetap menghormati seorang pemimpin hanya sebagai memandang pribadinya saja? Karena dari segi kepemimpinannya tidak menghasilkan yang baik dalam komunitas. Terima kasih. Silakan Dr. Hanas. Maksudnya begini ya, benarkah tindakan jika kita tetap menghormati seorang pemimpin hanya sebagai memandang pribadinya saja karena dari segi kepemimpinan tidak menghasilkan yang baik dalam komunitas? Mungkin maksudnya begini, di dalam komunitas itu dia tidak memberi dampak positif atau dampak yang baik ya, tetapi kita menghormati dia secara pribadi, mungkin begitu ya. Ya, itu kewenangan kita ya, masing-masing kita punya hak. Tapi sebaiknya pemimpin dihormati itu baik oleh personal maupun juga oleh komunitas. Artinya gini, ketika kita menjadi pemimpin, sebaiknya kita tidak hanya dihormati, dihargai oleh orang-orang tertentu. Tetapi kalau kita jadi gembala, seluruh jemaat yang kita sebut sebagai komunitas bisa menghormati. Seluruh tetangga menghormati kita. Karena begini, tidak bisa disaksikan, tidak bisa dibenarkan bahwa seorang pemimpin itu hanya disukai oleh orang tertentu. Dia harus disukai oleh semua orang dalam artian general. Begitu ya. Karena salah satu kualifikasi daripada pemimpin rohani itu, dia punya nama baik. Dia keluarganya oke. Tidak ada cacat celahnya.
Di mata anak istrinya dia oke, tidak ada masalah. Kemudian juga di mata masyarakat dia juga oke, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau kita paksakan, maka itu akan menjadi bermasalah. Karena kepemimpinan itu bukan hanya bicara kemampuan mengajar, kemampuan menuntun, tetapi yang paling utama adalah keteladanan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Arianto. Bagaimana Pak Hanas tindakan seorang pemimpin menghadapi bawahannya yang mengambil alih kepemimpinan dengan membuat kepemimpinan ganda di dalam gereja? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, posisi saya sebut seperti ini ya. Bawahannya itu membuat kepemimpinan ganda dalam artian sebutlah ini menikam dari belakang begitu ya. Jadi masih ada pemimpin yang resmi yang perlu dihargai dan dihormati, tetapi dia sengaja membuat kepemimpinan ganda, artinya dia juga membuat organisasi ataupun juga komunitas ataupun kelompok baru yang menyerang pemimpin padahal dia adalah bawah. Saya kira ini satu hal yang kurang baik. Kita harus menghormati pemimpin yang sah, pemimpin yang diangkat, yang ditetapkan secara legal dalam satu organisasi, apakah itu di gereja ataupun di masyarakat. Nah, sebaiknya kalau ada bawahan yang ingin membuat kepemimpinan ganda, dia wise, harus bijaksana, harus terhormat. Kan tidak dilarang, misalnya ada orang ingin membuat perusahaan yang baru, dia keluar dari perusahaan yang semula, silakan, tapi dalam etika yang baik. Kan tidak dilarang orang membuka organisasi baru, kalaupun ada organisasi yang lama. Apakah itu untuk gereja lokal maupun juga sinodal, ataupun sinodal dalam dikasih ataupun sesuatu ya, kita janganlah menjelekkan orang lain kalau untuk jadi pemimpin. Kita janganlah istilahnya tidak menghormati pemimpin kalau kita ingin menjadi pemimpin. Apa yang kamu tabur pasti kamu buat. Ketika kamu tidak bisa menghormati pemimpin kamu, maka ketika kamu menjadi pemimpin, kamu juga akan tidak bisa dihormati oleh bawahan. Ketika kamu menjadi seorang bawahan, mengkhianati pemimpinmu, maka waktu kamu menjadi pemimpin, bawahan juga akan berkhianat. Ya, terima kasih Dr. Anas untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sriyati. Terima kasih Dr. Hanas untuk materi yang sangat cocok sekali untuk para pemimpin rohani. Menjadi pemimpin yang rela berkorban memang enak didengar, namun susah dilakukan kenyataannya, Pak. Karena biasanya rela berkorban kesenangan atasan daripada berkorban untuk jemaat yang dilayani. Bagaimana dengan kenyataan ini, Pak? Iya. Itu kresek-kresek apa tuh ya? Oke, diam dulu ya. Terima kasih. Begini, memang penting sekali buat kita sebagai umat ya untuk rata di dalam memberikan pengorbanan ya kepada pemimpin yang di atas kita. Memang kita juga harus menunjukkan pengorbanan sebagai hormat kita. Tetapi kepada bawahan atau jemaat kita juga harus menunjukkan sikap yang rela berkorban. Jadi berkorban ini kan urusannya bukan urusan personal, tapi ini urusannya urusan vertikal, urusan dengan. Kalau kamu berbuat baik kepada pemimpin, itu tidak salah. Tapi juga kalau kamu berbuat baik kepada jemaat, itu juga tidak salah. Jadi berkorban baik terhadap pemimpin rohani maupun terhadap sesama jemaat adalah dua hal yang nilainya sama. Namun harus diakui ya, bahwa memang ada orang tertentu yang lebih bisa berkorban terhadap gembalanya
atau pemimpin rohani dibanding dengan sesama jemaat. Nah, itu sebabnya kalau kita jadi gembala, kalau kita mendapatkan banyak berkat, ada power, ada sesuatu yang bisa di-share, sebaiknya jemaat diperhatikan. Mungkin orang lain memberi untuk kita, itu kita menjadi saluran untuk orang lain. Sehingga jemaat yang membutuhkan pertolongan, itu kita perlu berikan pengorbanan. Itulah panggilan daripada seorang gembala di dalam pelayanan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Samuel Monde. Shalom, Pastor Hanas. Bagaimana tanggapan Pak Hanas jika seseorang dinasehati oleh pemimpin dengan firman Tuhan, tetapi malah disepelekan dengan ucapan sok rohani? Namun ketika disampaikan dengan ketegasan, malah dibilang tidak punya kasih. Jika melihat yang disampaikan dalam Matius 20 tadi, yaitu sikap tegas dan lemah lembut tadi, bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Iya, tegas dan lemah lembut itu dua hal yang tidak terpisah. Jadi jangan karena berkata tegas, maka tidak ada kelemah lembutan. Jadi jangan berkata karena lemah lembut, maka tidak ada ketegasan. Itu sama dengan kita memilah begini. Allah itu maha kasih sehingga tidak akan pernah keliru. Itu keliru. Allah itu juga menghukum, tapi dia maha kasih. Artinya maha kasihnya Allah itu berjalan paralel dengan hukuman. Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib kalau Allah itu tidak menghukum. Hingga orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Artinya begini, ketegasan dan kelemah lembutan itu tidak boleh dipisah. Merupakan satu kesatuan yang bekerja secara paralel. Nah, jemaat yang berbuat kesalahannya harus ditegur, harus dinasihati, tidak boleh didiamin. Kalau Anda mendiamkan jemaat yang melakukan kesalahan, itu sama dengan apa yang dia lakukan. Tentu dalam menyampaikannya harus bersikap lemah lembut. Jadi kelemah lembutan itu tidak bermakna tidak bertindak tegas. Orang yang tegas itu kan tidak merendahkan orang lain. Orang yang tegas itu kan tidak semena-mena. Orang yang tegas itu kan juga tidak bermakna otoriter. Tapi lemah lembut itu juga tidak bermakna lemah lunglai. Lemah lembut itu juga tidak bermakna tidak menegur, tidak menasihati. Bukan begitu. Lemah lembut itu adalah lebih kepada kemampuan diri untuk bisa diterima semua orang. Alkitab berkata siapa yang lemah lembut akan memiliki bumi. Itu pernyataan dalam Injil Matius. Jadi satu kekeliruan ketika ada jemaat berkata sok rohani. Pemimpin rohani itu salah satu tugasnya adalah memang menasihati. Bahkan nabi-nabi itu kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama maupun juga apa yang dinyatakan dalam perjanjian baru, itu menuding dosa, itu mengungkapkan dosa, menyatakan tentang dosa, berteriak tentang dosa, dan berkata bertobat. Kalau kita perhatikan KKR di mana-mana, tekanannya pada apa? Panggilan bertobat, panggilan menerima Yesus. Bukankah itu merupakan teguran-teguran? Nah, mungkin saja yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayani dengan bijaksana. 4 mata, 8 mata, sebutlah begitu ya, atau lebih bijaksana sehingga bisa diterima. Jangan pernah jemaat bersembunyi tetapi tidak mau dinasihati. Jemaat yang tidak mau dinasihati tegar tengkuk. Tapi tidak bermakna juga seorang hamba Tuhan memanfaatkan mimbar untuk menuding-nuding, untuk menguak, untuk membeberkan kelemahan ataupun juga
masalah jemaat itu. Gembala harus tetap mencintai domba-domba. Gembala harus tetap mengasihi domba-domba. Gembala harus tetap melihat domba-domba. Tidak boleh tersesat. Tidak boleh jatuh dalam dosa. Tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan. Itu sebabnya perlu dinasihati. Itu sebabnya perlu ditegur. Itu sebabnya perlu diingatkan. Penting sekali. Jadi dalam ketegasan ada kelemah lembutan. Di dalam kelemah lembutan juga ada tegas. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Mayor Agusno. Bagaimana cara menghadapi orang yang sangat berpengaruh dalam gereja sehingga kita tidak merasa ada dualisme dalam kepemimpinan? Terima kasih pencerahannya, Pak Hanas. Silakan. Ya, saya mungkin lebih dekat lagi berbicaranya ya. Begini, memang gereja ini adalah organisasi rohani yang dapat dikatakan syarat dengan berbagai kepentingan. Yang saya sebut dalam hal ini adalah kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan ini memang sebaiknya dihindari ya. Ada orang tertentu yang memang juga punya kepentingan ketika dia menabur dalam pelayan. Orang kaya itu kalau dia memberi sesuatu bukan berarti dia memberi begitu saja. Selama permintaan orang kaya itu, selama permintaan orang berpotensi itu, selama permintaan orang berpengaruh itu, selama semua orang yang berkontribusi dalam pelayanan itu wajar-wajar, maka saya kira kita perlu menghindari. Itu hukum yang berlaku, yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Susah menemukan orang kaya yang memberi di dalam pelayanan yang tidak mengharapkan sesuatu. Susah menemukan orang yang berpotensi, susah menemukan orang yang mau berkorban, apapun juga, pokoknya susah menemukan orang melakukan sesuatu yang penting berarti bernilai di dalam pelayanan yang tidak punya. Nah, menurut saya, jika kepentingan orang itu masih bisa ditoleransi dalam batasan-batasan tertentu, bisa saja diikuti. Tapi ketika itu menyebabkan dualisme kepemimpinan, maka harus ada sikap. Berani menolak demi untuk keutuhan. Berani menolak demi untuk maju. Kenapa? Kita harus percaya bahwa gereja tidak bisa dikendalikan oleh orang. Semestinya orang-orang tertentu yang berpotensi berwibawa ataupun berpengaruh di dalam gereja itu harus melihat apa yang dia bisa lakukan berikan dalam rupa. Karena apa yang dia berikan itu juga merupakan pemberian Allah. Jadi kesempatan untuk berbuat sesuatu di dalam kepemimpinan atau gereja itu sebenarnya adalah kasih. Tetapi jujur saya mau katakan, tidak semua orang itu berpikir karena jika semua orang berpikir begitu, wow, keren banget gereja menjadi selalu aja di dalam gereja itu ada orang yang mengharapkan yang namanya ketika dia give, dia take. Saya kira itu sesuatu yang normal dalam bahasa. Tetapi jika itu mengakibatkan dualisme, maka saya mau berkata, hentikan semua bentuk bantuan, dedikasi, apa saja yang diberikan oleh Allah. Kalaupun Anda terima, maka tidak ada pesan sponsor yang harus diwujudkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Dr. Hanas. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Anton Ponosisolo. Shalom Pak Hanas, luar biasa pencerahannya malam ini. Pak Hanas, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin rohani dalam mengembalakan umat Tuhan? Lalu ada pernyataan umat Tuhan mengatakan, oh kalau saya selagi hamba Tuhan dari luar kota ini memimpin gereja tersebut, saya belum mau ke gereja
kecuali kalau hamba Tuhan ini sudah pindah, baru saya ke gereja. Mohon pencerahannya, Pak Anas. Terima kasih. Iya, begini. Silahkan saja kalau tidak mau dengan seorang hamba Tuhan memimpin dia, itu normal, wajar. Itu hak dia. Yang penting itu adalah pertanggungjawaban di tempat yang lain, dia bisa bertumbuh berkembang. Kebebasan perlu dihargai, ya. Tetapi itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini sangatlah bijak. Kalau kamu tersandung di satu gereja lokal, pindahlah di gereja yang lain. Tetapi harus membuat kamu di gereja yang lain itu bertumbuh berakar. Itu masing-masing hak. Setiap orang harus dihargai, hormat. Itu maksud saya, ya. Nah, tetapi jangan harus mempengaruhi jemaat yang lain untuk keluar atau menolak hamba Tuhan yang sudah kita. Itu perlu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk penjelasannya. Untuk saat ini, saya akan berikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang tanya langsung kepada Dr. Hanas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya membacakan dulu ini punya Pak Ishak Kri, ya. Studi kasus katanya, kota Manokwari merupakan kota Injil bagi peradaban orang Papua, ya. Namun pemimpinnya kepala daerah sekarang adalah orang yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana menurut pendapat Pak Dokter? Apakah dalam penerapannya dapat berhubungan langsung dengan kepemimpinan yang berkorban menurut Yesus Kristus? Iya. Begini, ketika pemimpin itu ditetap di satu tempat, sebutlah kepala daerah. Semestinya kalau kita berkata Manokwari, adakah orang Kristen yang kapabel untuk itu? Begini, kadangkala orang Kristen itu sekalipun di satu tempat menjadi majori dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya harus dilihat dia menjadi pemimpin, tetapi apakah ada kapasitas, apakah ada potensi, apakah ada kualifikasi yang patut layak. Nah, itu sebabnya orang Kristen semestinya kalau disebutlah Manokwari, putra putri Manokwari, kembangkan kepemimpinan, lengkapi diri dengan segala potensi, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah atau siapa saja tidak memilih dan tidak mendukung putra daerah yang adalah orang percaya. Tapi jika orang percaya itu sendiri tidak punya kemampuan kapasitas untuk memimpin kota, bagaimana mungkin dipercaya? Ya, jadi maksud saya begini, Injil itu diperuntukkan kepada semua orang. Dan kesaksian tentang Injil itu pasti diterima bagi orang yang sudah percaya. Kita mungkin masih ingat tentang kasus Yusuf. Ya, Yusuf di Potifar itu sukses. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga dia mendapatkan kepercayaan yang lebih. Ingat bahwa Potifar itu bukan orang beriman. Potifar itu bukan orang yang percaya Yahweh. Nah, begitu pula kita dengan sistem yang ada di Indonesia ini, yang ada di dunia ini, kita ini sebagai orang Kristen bukan satu-satunya agama, tapi masih ada agama yang lain, masih ada orang bukan hanya orang Kristen. Nah, itu sebabnya bersifat objektif bila pemimpin itu sekalipun dia orang percaya, dia harus menjadi yang terbaik. Hebat saya. Nah, dengan demikian dia harus mampu menjadi pemimpin yang prepare. Salah satunya adalah mempersiapkan diri. Nah, saya kira ini menjadi pembelajaran yang penting. Next-nya pertanyaannya, putra-putri
Manokwari sudah siap seperti apa kalau mau memimpin, gitu kan? Sudah sejauh apa persiapannya? Sudah seperti apa planning-planningnya? Nah, kalau memang ini ada, menurut saya tidak menutup kemungkinan. Percayalah bahwa orang yang unggul itu selalu unggul. Orang yang hebat itu selalu hebat. Orang yang berkualitas itu selalu berkualitas. Orang yang bermutu itu selalu bermutu. Dalam artian, mau disembunyikan bagaimanapun juga dia akan tetap tampil. Kenapa? Karena memang dia sangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Pak Pak, saya persilahkan. Shalom Pak, selamat malam Pak. Shalom Pak Denny Iskandar, silakan Pak Denny. Saya mahasiswa STTDW Pak, mahasiswa Bapak. Shalom Pak. Senang bisa bertemu di webinar ini. Puji Tuhan Pak, saya selalu mengikuti. Pak, saya kan dari dunia sekuler. Iya. Saya ini dari dunia sekuler. Pertanyaan saya ini yang selalu menggelitik hati saya ya. Dan selalu saya berpikir keras, mengapa konflik di gereja itu kadangkala lebih dahsyat daripada konflik di organisasi profit, Pak. Padahal bukankah di gereja itu banyak orang baik, ada persekutuan, ada Alkitab, ada firman, ada Tuhan Yesus. Tetapi kadangkala konfliknya itu lebih dahsyat daripada di organisasi yang bisnis begitu. Mohon pencerahannya Pak, ini yang saya sampai sekarang tidak habis mengerti ini Pak. Supaya enak mungkin Pak Denny tidak menyebut gereja, tetapi mungkin bisa berikan contoh supaya pendengar bisa peserta webinar bisa lebih tajam melihatnya. Contoh. Ya, misalnya ada perbedaan kepentingan, misalnya memutuskan sesuatu, misalnya pengangkatan seseorang dan sebagainya. Demikianlah Pak. Kurang lebihnya Pak, secara umum saja Pak. Iya. Baik. Ya. Iya, jadi begini. Permasalahan di dalam gereja itu banyak yang namanya gray area. Area abu-abu. Begitu ya. Gereja itu kadangkala itu tidak punya juknis dan juklak. Kalau kita di company itu jelas yang namanya SOP. Gitu kan? Ya. Rule-nya sudah jelas. Ini rules, ini benefitnya. Betul nggak? Coba perhatikan kalau kita di semua jelas nggak? Jelas kan? Ya. Jelas kan? Nah, sebaliknya di dalam gereja itu banyak yang namanya area abu-abu dengan kita menyempelekan, dapat saya katakan begini, yang disebut area abu-abu itu sangat berhubungan dengan apa? Roh Kudus nantilah ya. Mengalir saja. Gitu kan? Ya. Nah, terus kita bersemangat berbeda. Gitu ya. Jadi karena aturannya itu tidak pakem, ya, maka semua akan bergerak dalam pemahaman atau perspektifnya sendiri. Contoh tadi ya, pengangkatan seseorang apakah PDP, PDM, PDT dan sebagainya gitu ya, atau pengangkatan di level jemaat, pejabat di level jemaat, pejabat wilayah, daerah, pusat kan, itu bisa mengakibatkan apa? Gontok-gontokan dan sebagainya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Itu tadi. Aturannya yang kurang jelas. Kalau aturannya jelas dan semua terikat menyerahkan diri tunduk pada aturan itu, maka sudah kita temukan solusi. Ini boleh, ini tidak boleh. Gitu kan? Iya, Pak. Nah, di dalam perusahaan memang
juga kadangkala ada yang namanya the middle way, jalan tengah ya. Tetapi jalan tengah ini bukan berarti kan menurunkan SOP. Gitu kan? Jalan tengah ini sebenarnya apa? Bagaimana bisa meraih apa yang sudah menjadi keputusan atau kesepakatan kita. Mungkin SOP-nya perlu dibenahi. SOP itu kan sebenarnya apa? Aturan yang mau menolong, gitu loh, untuk kita mencapai satu tujuan. Nah, begitu pula di dalam gereja, mestinya ada. Dan memang perlu ada dewan yang strong. Nah, kalau di gereja karismatik itu ada namanya tim apostol. Tim apostolik itu biasanya adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang independen ya, orang-orang yang sifatnya itu tidak bisa dipengaruhi gitu. Kalau boleh saya katakan ini orang-orang suci yang betul-betul sudah tidak punya kepentingan, sudah selesai dengan dirinya, gitulah. Dia tidak punya kepentingan apapun juga sehingga tidak bisa dibayar, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa diapa-apain. Ya apa yang dia katakan tidak lebih tidak kurang adalah hukum yang berlaku, adalah kebenaran, adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Nah, biasa kalau organisasi kan syarat dengan berbagai kepentingan. Apalagi kalau itu sifatnya kekuatan individual strong sekali. Misalnya untuk menjadi PDP, PDM, PDT, kontribusinya gede. Wah, itu akan menjadi subjektif sedikit kan. Cepat prosesnya. Untuk jadi pemimpin di level daerah maupun pusat. Powernya orang ini luar biasa ini. Cepat. Kenapa? Nanti hilang dia. Nah, itu masing-masing model gereja. Tapi kalau dia kepemimpinan itu dibangun secara bersama yang pro aturan mainnya jelas, maka siapapun yang jadi pemimpin susah untuk ditolak. Bahkan susah untuk terjadi pertikaian di dalam kepemimpinan karena sudah ada aturan rule yang pakem. Terima kasih Pak ya. Baik. Terima kasih sharingnya Pak Anas. Tuhan berkati kita Pak. Pak Denny, Tuhan berkati. Halo Pak Anas. Riyadi di sini. Ya, mari Pak Riyadi. Halo sama Bapak juga di STTBB. Ya, saya sama dengan Pak di Sekuler. Pak, memungkinkan nggak Pak kalau sumpamanya tadi menyambung pertanyaan Pak Denny tadi? Memungkinkan nggak sumpamanya sebuah gereja, mohon maaf saya gereja, itu disamakan dengan sekuler? Jadi ada KPI-nya dalam untuk membina para pekerja di dalam penyusun ataupun melakukan proses organisasi di dalam gereja tersebut. Kira-kira menurut Bapak berkenan nggak sih kalau sumpamanya sebuah gereja diberikan KPI? Karena kalau udah KPI itu tidak memberi syarat, pasti ada sesuatu yang harus ditegur, di apa gitu Pak. Dan itu kan tidak berlawanan dengan kasih yang ada di dalam gereja. Saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada pertanyaan Pak Haryadi. Dan jawabnya saya langsung close, walaupun nanti saya jelaskan dulu ya. Di hadapan teman-teman di webinar ini, saya menyatakan KPI sangat mungkin dan sebaiknya segera dilakukan di satu denominasi. Mengapa? Begini Pak, bagaimana kita bisa mengukur bahwa pelayan itu sudah melakukan tugasnya, sukses atau gagal? Tapi ini kembali lagi ya, harus dilakukan dengan hati yang bersih, bukan untuk menjatuhkan seseorang ya. Nah, cuma memang yang jadi problem itu, saya harus bicara apa adanya nih Pak ya. Untuk gereja-gereja tertentu, seorang gembala itu kan kadang-kala menjadi pemodal. Itu yang jadi problem kan. Nah, ketika seorang gembala menjadi pemodal untuk satu pelayanan gerejawi, maka agak susah dia dikasih KPI. Kenapa? Karena dia yang merintis semuanya, dia yang memulai. Nah, untuk misalnya level hamba Tuhan, pengerja, begitu ya,
ataupun juga volunteer bahkan. Ada loh volunteer itu yang berdedikasi. Ini saya mau kasih gambaran ya. Saya tidak perlu sebutkan gereja. Ini orang sudah kaya ngasih duitnya bagi pelayanan kepentingan kerajaan Allah. Terus apalagi? Ikut Bible study. Coba. Terus ikut meeting-meeting. Wow. Keren banget nggak menurut Bapak? Keren. Duitnya dikasih, waktunya dikasih, pikirannya dikasih, hatinya dikasih. Volunteer lagi. Nah, orang yang demikian dijaga di dalam pelayanan, Pak. Dan harus diberitahu nih, maaf ya, dengan penuh kepada para pengerja pelayan yang mendapatkan legit atau payroll. Memang itu tidak sebanding ketika kamu bekerja di company. Tetapi kamu tidak bisa melakukan pelayanan ini asal-asalan. Kamu tidak bisa melakukan pelayanan semau gue. Berkelit karena di gereja tidak mendapatkan selerian seperti di sekuler, maka kamu asal-asalan. Kalau betul kamu mengasihi mencintai Tuhan, maka kamu akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Pelayanan itu bentuk dedikasi dan merupakan kehormatan, anugerah, karena kita bisa melakukannya. Saya sangat setuju, KPI itu harus dibuat. Ya, tentu. Nah, ini menarik. Ada gereja-gereja tertentu yang berkata apa? Ada bapak rohani, gitu ya. Ada gembala pembina, gitu kan? Ini menarik. Tapi gembala pembina dan bapak rohani Habis baterainya kah? Oh, dia harus Iya. Kalau dia udah nggak mau, dicas. ini pakai bukan deh, dia pakai Type C. Bisa nggak? Tuhan tidak boleh dikoreksi. Karena dia punya wibawa otoritas Tuhan. Itu sesuatu yang perlu direvisi. Gitu loh. Jangan sampai kita justru tidak menjadi produktif karena tidak mau dengan KPI. Saya 14 tahun bermain-main dengan KPI ini. Sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang gembala 8 tahun. Dan saya melihat itu sangat sehat, sangat baik. Ya, memang sorry Pak Haryandi, ini budaya ini kan bukan sesuatu yang sudah lama, tapi tidak semua gereja kan mau menerapkannya kan, karena tidak semua pelayan mau melakukan itu kan. Tapi dalam pengalaman saya ini sangat baik. Gitu ya. Supaya hamba Tuhan itu menjadi objektif terhadap jemaat maupun pimpinannya, pimpinan dan jemaat juga menjadi objektif terhadap pelayan tersebut. Mari Pak, mulai Pak, di gereja Pak, dengan KPI Pak. Tapi itu tadi, saya mau berikan pernyataan sebagai sahabat dengan Pak Haryadi, harus dijelaskan lebih awal dulu. Ya, karena ini hamba Tuhan ini akan membuat Anda menjadi anak. Buat KPI itu kan tidak mudah Pak. Tidak mudah. Tapi kalau KPI-nya bagus, itu dapat dikatakan apa? 50-60% itu pekerjaan sudah kita kerjakan di awal.
Sehingga setiap pelayan itu apa? Bekerja sesuai dengan KPI. Gitu kan. Nah, kita kalau mau besar, Pak, nggak main KPI itu omong kosong. Omong kosong. Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, seorang pemimpin bisa memimpin gereja di puluhan negara. Kalau dapat KPI gimana? Seorang pemimpin yang ingin besar, yang ingin menjangkau lebih banyak jiwa, yang pelayannya memberi influence luar biasa, tanpa KPI bagaimana? Dia akan menjadi diktator. Puji Tuhan kalau dia bisa besar. Tapi kalau pelayanannya mandek, nggak berkembang, masa dia mau berkata begini, saya sudah setia, waktu belum. Yang penting kesetiaan, bukan pada hasil. Nah, ini problem, Pak. Kesetiaan itu berbarengan dengan keberhasilan. Hamba Tuhan yang excellent pasti berhasil. Excellent tidak berarti mengabaikan dengan KPI. Ya, ya memang perlu bahasa saya itu apa ya? Siapa nih yang menjadi korban bakarannya nih, Pak Haryadi? Dalam artian orang yang membuat KPI itu harus bersedia menjadi korban bakaran ya, ditolak, dianggap diktator, uh, menjadi tidak populer, menjadi pribadi yang diceritai negatif. Karena ini kenapa orang sekuler ini mulai intervensi bermain-main di gereja. Tapi bagi saya yang sudah paham mengerti akan hal tersebut dan sudah lama di dalam kondisi seperti yang Bapak inginkan itu, mau berkata sangat baik. Terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih Mas, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Dr. Hanas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, silakan, kita masih ada sekitar 17 menit ya. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas. Dipersilahkan. Shalom, shalom Ibu. Yang saya tanyakan tadi mengenai pemimpin yang saya suka membuatkan perubahan itu hanya untuk atasan, itu maksudnya misalnya ini pemimpin, ada pemimpin yang lebih tinggi lagi begitu Pak. Jadi kalau pemimpin yang lebih tinggi itu dia ya Kamu gitu Bu, cari muka gitu. kasus itu atau bagaimana. Tapi kalau untuk jemaatnya itu justru arah-arahan, jangan memperhatikan. Walaupun pemimpin yang lebih tinggi, saya tahu layak untuk mendapatkan yang terbaik dari bawahannya ya. Tapi jangan sampai ada indikasi bahwa pemimpin yang demikian selalu cari muka. Ya, biasa. Di bawah menyukakan hati pemimpin yang di atas, pintu-pintu lebar kan akan terbuka. Dan kalau begitu kan, ada sesuatu yang diharapkan. Nah, yang saya mau sampaikan kesempatan ini, buatlah sesuatu yang wajar, normal. Pemimpin kita yang di atas memang patut dihargai, patut dihormati. Tapi tidak bermakna karena kita berbaik, budi, melayani pemimpin yang di atas kita, kemudian kita mengkuliti ataupun istilahnya berbuat sesuatu yang tidak menunjukkan respek yang sama terhadap jemaat yang kita layani. Jemaat kita justru kita abaikan, kita tidak berbuat sesuatu, dimarah-marahin, nggak bisa. Domba itu bagaimana Bu bisa ada bulunya bagus-bagus gitu ya. Kemudian bagaimana, apa yang bisa diambil, digunting dari bulunya kalau sang gembala itu tidak memeliharanya. Rawatlah dengan baik-baik domba-domba itu supaya kalau sudah pada waktunya, seorang gembala kan layak untuk mengambil bulu domba.
Itu ilustrasi saya. Seorang gembala kan layak untuk mendapatkan sesuatu dari pelayanan penggembalaannya. Bukan tidak layak, layak dalam batasan-batasan tertentu. Ya. Dan bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu? Tidak bisa kita ini mengabaikan jemaat, tidak memberikan pelayanan excellent kepada jemaat, kemudian kita mengharapkan sesuatu dari itu. Kadangkala kita sudah memberikan terbaik pada jemaat, tetapi jemaat kita belum bisa memberikan pelayanan. Ada minimal, standar minimal ya. Itulah panggilan kita ya sebagai hamba Tuhan. Tidak perlu mengecewa, tidak perlu menjadi kecewa, sekalipun istilahnya itu tidak gayung bersambut apa yang kita lakukan. Itu Bu Sri, bisa ya? Kemudian gini Pak, satu lagi pertanyaan saya Pak. Ya, gimana? Tentang pemimpin yang tegas tadi. Pemimpin yang tegas dan kalau di kami kan ada kebijakan-kebijakan dari atasan, jadi itu harus dipenuhi. Nah, suatu saat mereka mengatakan bahwa kita tidak usah mengikuti aturan dari atas, kita harus mengatur kebijakan sendiri saja di sini. Harus gembala harus dipenuhi, juga keras dan lain sebagainya. Tapi kita harus malah istilahnya untuk kemauannya seperti itu ditabrak, istilahnya kita dengan tegas mengatakan tidak, maka ya kita terjadi apa ya, jadi tidak harmonisan begitu Pak. Nah, tetapi yang saya lakukan pada waktu itu ya dengan jalan agar kita tidak menabrak, tetapi bisa kami minta jalan bagaimana Pak? Iya. Jadi yang disebut tegas itu bukan bermakna frontal. Tegas itu adalah seni. Nah, yang Ibu katakan tadi itu sudah tegas. Artinya gini, bagaimanapun kita harus tidak boleh frontal, tidak boleh berlawanan, tidak boleh berseberangan, tidak boleh menentang kebijakan pusat. Seperti itu kan? Walaupun di bawah itu menentang. Begitu kan? Nah, sebagai pemimpin yang tegas itu punya seni. Tapi posisi kita harus tegas. Tegas itu artinya apa? Ada posisi, Bu. Jadi tegas itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Tidak, bukan begitu. Tegas. Tegas itu artinya gini. Ini kan Ibu diperhadapkan. Mau pilih yang di bawah, punya keputusan, atau keputusan dari atas. Nah, kita sebagai gereja kan punya aturan dalam organisasi. Harus ikut aturan yang ditetapkan dari atas. Itu enggak. Tapi yang di bawah yang tidak mau ini diberikan pemahaman, harus berpikir. Tadi salah satu pemimpin yang berkorbankan apa? Punya kreativitas berpikir yang tinggi. Ya kan? Apa nih yang harus dilakukan? Beri mereka pengertian secara pelan-pelan. Jadi kita tidak bisa juga. Saya pernah menjadi gembala seperti yang Ibu rasakan.
Yang di bawah itu selalu berkata, Anda bisa ini diterjemahkan, ini program-program pusat ini, kemauan pusat ini tidak bisa. Tidak, kemampuannya beda, eh, mereka itu bukan homogen, kalau kita ini homogen, mereka itu heterogen. Jadi kami ini membutuhkan perlakuan khusus, Pak. Pokoknya begini deh, yang penting semuanya berjalan, tapi kita tidak ikuti kemauan pusat. Kita mendapatkan harapan, dapat perlakuan khusus yang berbeda. Nah, sementara pusat maunya bertukan sendiri. Nah, walaupun ibu tidak mengucapkan, tetapi prinsipnya di dalam hati saya tegas. Saya ngikutin keputusan pusat. Seperti apa maunya pusat. Gitu kan. Karena kalau keputusan pusat itu dapat dikatakan itu agar mengintegrasikan, itulah panggilan kita sebagai pemimpin di dalam gereja lokal, gitu kan? Nah, sembunyikanlah kata-kata yang tidak perlu disampaikan yang akan menyinggung jemaat itu. Sembunyikanlah kata-kata yang tidak perlu disampaikan ke pusat. Cukuplah ibu menyimpannya saja, dan ibu yang paling paham akan kata-kata itu. Gitu? Jadi kita jangan mengadu ke bawah pusat jelek, kita jangan mengadu ke pusat jemaat jelek, ke bawah jelek kan? Ya, memediasi mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, masih ada 7 menit, silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya, mari. Iya, Pak, saya melihat atau begini, Pak. Jadi pemimpin-pemimpin ataupun calon-calon pemimpin yang muda, yang berbakat, katakanlah begitu ya, mungkin dia pintar berkhotbah, mengajar, atau juga mungkin punya ide-ide yang banyak, gitu ya, kreatif lah, dan anak muda zaman now gitulah kira-kira. Yang saya melihat kalau dia tidak terlalu difasilitasi, maka banyak dari mereka itu cenderung keluar dan membuka sendiri gitu ya. Kita tahu kalau seperti saya sebut saja ya, mungkin kalau di organisasi kayak GBI seperti kami itu kan memang memungkinkan hal itu terjadi. Hanya beberapa belas saja langsung bisa buka gereja. Pertanyaannya, apakah memang harus seperti itu ya? Tidak bisakah misalnya orang-orang yang punya potensi ini harus tunduk kepada orang-orang yang, ya kita kadang-kadang memang harus mengakui juga ada pemimpin-pemimpin yang kurang mau belajar, tidak mau berkembang, akhirnya orang-orang di bawahnya lebih canggih daripada mereka gitu. Tapi kan bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini ya? Karena saya melihat, mungkin saya sebut saja ada beberapa rekan gitu ya, mereka ya sudah kayaknya di sini udah nggak cocok, kita buka saja sendiri. Gitu. Bagaimana pandangan Pak Dr. Anas? Dari berbaikan begini. Ini kan tadi dibicarakan oleh brother kita Ritonang terkait dengan planting. Saya mengajak church planting itu
bisa terjadi. Itu bisa terjadi juga karena perpecahan atau karena perintisan baru, gitu kan. Nah, saya lebih kepada prinsip ya, gampangnya kurang submit lah kepada pemimpin rohani karena panggungnya udah dikasih. Bahasa to the point-nya begitu ya, karena panggungnya dikasih. Ya, kita juga harus tahu lah bahwa kalau di dalam gereja itu bicara tentang panggung itu kan antriannya banyak, bro. Antriannya banyak kan. Nah, salah satu pergumulan zaman now ini kurang bisa melihat antrian itu. Itu problem kita ya, kurang bisa melihat antrian itu. Nah, sampai kadang-kadang, wah, kalau gue nunggu antrian ini kapan bisa mati dulu baru dapat antriannya. Ya, masa-masa keemasan gue udah hilang habis. Justru kalau mau dikasih sekarang. Jangan lupa, itu pelayanan sudah dirintis oleh orang yang lebih dulu. Ada orang tua yang sudah merintis. Kalau ada anak muda yang potensial, menurut saya, kalaupun dia keluar karena sakit hati, adalah teruslah dia mendirikan pelayanan itu, tetapi mohonlah ampun kepada Allah. Tuhan, saya sudah membuka pelayanan yang baru ini, tetapi saya mendasarinya bukan karena kebencian, pahit dan sebagainya, tetapi lebih melihat kepada penting. Nah, menarik. Saya mengaji dalam gereja, dalam mata kuliah pindah ke Tuhan di antara sama jemaat sesungguhnya tidak baik jika tidak melahirkan pelayan baru. Prinsip yang wow, orang bertumbuh berakar dan berbuah di situ, tetapi tidak melahirkan church plant, tetapi tidak menunjukkan semua bangsa murid Yesus. Jadi saya lebih melihat secara komprehensif. Gitu ya. Yang pertama, anak muda zaman now harus mengerti budaya abang antrian. Tapi kalau Anda merasa dipanggil Tuhan ataupun sudah memulai, harus melihat itu merupakan kasih karunia dengan waktu yang terkumpul, ditentukan misalkan waktunya jam 7, bahkan bablas atau sampai tapi kemudian tidak datang, tidak konsisten. Itu yang pertama. Waktu yang bagaimana yang harus kita masukkan sama. Yang kedua, kemudian tegas. Buat kebanyakan orang, tegas itu hanya dengan bicara saja. Bicara yang keras, isinya yang keras, berupa peringatan, ancaman, larangan. Tetapi menurut saya yang tegas itu adalah seorang pemimpin rohani yang konsisten dalam kata-katanya. Di situ letak ketegasannya menurut saya. Kemudian ketegasannya fleksibel dan tidak kaku dan juga tidak otoriter. Kemudian banyak juga orang salah persepsi mengenai kelemah lembutan. Kalau orang menganggap lemah lembut, iya orang lemah bicaranya, lambat bicaranya, tidak berani melarang, tentu tidak seperti itu. Memimpin dengan lembut berarti memimpin dengan kasih sayang, tidak dengan kuasa, posisi, jabatan atau tidak dengan harta atau kepemilikan. Tapi sekarang orang banyak lebih takut
dengan orang-orang yang suara keras meskipun itu di tengah pun orang pemimpin yang bisanya hanya menyalahkan ketika ada sebuah pelanggaran yang tadi kata Bapak dari 10 yang ditentukan ada satu yang pemimpin yang tidak rohani, saya pikir itu bisa menjadi dibesar-besarkan. Tapi seorang pemimpin yang rohani menegur, mendekati tidak tetapi dia mendekati kita banyak orang saja tegas, kesannya saja lemah lembut. Tapi menurut saya lemah lembut bukan hanya dengan intonasi suara dan volume suara, tetapi isi pesan dari setiap kata yang diucapkan. Itu Pak, Bapak tanggapi Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir atau pernyataan terakhir dari Bu Teti Simanjuntak ya. Ya, bicara pengorbanan waktu itu bukan bicara tentang ngaret. Justru membuang waktu itu untuk sesuatu yang tidak penting harus dihindari. Nah, jika pemimpin mau konsisten, dia perlu pengorbanan waktu, tetapi dalam artian dia memainkan waktu itu secara maksimal. Ini contoh sederhana ya. Saya tadi pelayanan di harapan ini. Ya. Itu saya sampai di rumah itu jam 6. Buat saya itu sudah sangat terlambat walaupun webinar jam 6:30. Gitu kan? Karena saya harus mandi dan saya harus 10. Artinya asistensi ini penting. Menggunakan waktu dengan tepat. Bukan berarti membuang waktu. Terus bicara tentang keburukan. Ya bukan bicara konsistensi. Ketegasan dalam konsistensi. Ketegasan itu juga tidak bermakna tidak fleksibel. Ketegasan itu lebih berorientasi kepada hasil. Jadi adanya ketegasan itu untuk mencapai satu tujuan sebenarnya. Adanya hukum itu bukan untuk dilanggar. Adanya hukum itu apa? Untuk ditaati. Kira-kira begitu kan? Terus kalau melembutan, ya bukan hanya bicara tentang penampilan fisik, sesuatu yang menjadi sikap yang dinilai orang yang lembut dengan kata-kata, tetapi lebih kepada orang itu sabar, penuh kasih sayang, gitu ya. Lemah lembut itu adalah kemampuan yang dibuat oleh seseorang diterima oleh orang lain dalam konteks kewajaran. Begitu. Itu yang saya maksudkan ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Teti Simanjuntak. Jadi kita sepakat. Iya, saya kira itu satu materi yang sudah selesai. Sacrificial leadership, kepemimpinan berkorban ya. Kita break dulu ya. Setelah itu kita masuk di materi entrepreneurship leadership. Ya, nanti kalau ada pertanyaan terkait lagi dengan kepemimpinan berkorban masih bisa kita kasih ruang ya. Oke. Terima kasih ya. Kita break dulu ya. Record di pause dulu.
Kalau buat kita semuanya, kita akan eh, melanjutkan ya. Setelah kepemimpinan berkorban, kita akan masuk di materi selanjutnya yaitu Theopreneurship Leadership ya. Kepemimpinan Theopreneurship. Oke. Kita berharap ini akan membuat kita bisa melihat secara tajam tentang apa itu sebenarnya Theopreneurship Leadership ya. Kepemimpinan Theopreneurship. Istilah Theopreneurship merupakan gabungan dua kata sebenarnya ya, dari bahasa Yunani dan Inggris. Dua kata yang dimaksudkan itu dari kata theos. Theos itu kan bahasa Yunani ya. Kemudian preneurship. Preneurship itu artinya eh, kewirausahaan dari akar kata preneur, mendapat akhiran ship ya, sehingga istilahnya preneurship. Istilah theos sendiri berarti Allah, sedangkan preneurship merupakan serapan bahasa Prancis preneur yang berarti pembeli pemborong dalam jumlah besar yang bermana wirausaha atau bisnis ya. Entrepreneur itu sendiri berarti wirausaha. Usaha ya, wirausaha. Jadi entrepreneur berarti wirausaha uh, sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara dagang ya. Berdagang lah istilahnya gitu ya. Jadi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan kehandalan atau melakukan bisnis yang sesuai kehendak Allah untuk memperoleh keuntungan atau keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Itu pengertian kepemimpinan entrepreneurship. Saya ulangi, kepemimpinan entrepreneurship adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan kehandalan dalam melakukan bisnis sesuai kehendak Allah untuk memperoleh keuntungan atau keberhasilan sebagaimana yang dimaksudkan. Nah, kewirausahaan itu yang adalah keterampilan itu diupayakan ya. Sesuatu yang diusahakan tidak didapat dengan mudah. Keuntungan itu sesuatu yang tidak gampang gitu ya, sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dikerjakan ya. Nah, orang yang melakukan wirausaha itu disebut entrepreneur. Nah, kewirausahaan bukan hanya melakukan aktivitas wirausaha, melainkan juga mencakup menciptakan usaha dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat memasarkan produk. Bagaimana seorang pengusaha itu bisa memasarkan produk? Ya, seorang pengusaha entrepreneur harus memprediksi kepastian keuntungan dan keberhasilan suatu bisnis. Nah, ini tidak mudah. Ini bisa dilakukan seorang pengusaha yang memiliki kepandaian atau bakat tentunya dalam berbisnis. Nah, entrepreneur itu lebih menekan kepada jiwa kewirausahaan. Jadi jelas kewirausahaan itu adalah kemampuan manajerial sebenarnya. Kemampuan manajerial yang maksimal dalam melakukan bisnis guna memperoleh atau mencapai keuntungan atau keberhasilannya. Nah, theopreneurship sendiri itu adalah secara sederhana pelaku bisnis yang sesuai kehendak Allah. Atau berbisnis secara Kristiani lah, begitu ya, sehingga melakukan bisnis yang sesuai dengan etika Kristen. Jadi theopreneurship itu atau berbisnis sesuai kehendak Allah menurut etika Kristen lah ya, adalah berbisnis sesuai yang Tuhan maksudkan secara Kristiani. Bersikap kudus, adil, penuh kasih, jujur, wajar, punya integritas gitu ya. Melayani dengan baik, mengampuni, punya kerendahan hati, bermartabat gitu ya. Terus bertanggung jawab. Kira-kira begitulah ya. Itu yang disebut dengan kepemimpinan entrepreneurship ya. Nah, tokoh-tokoh kepemimpinan entrepreneurship itu, misalnya
Yesus Kristus sendiri ya, sebagai seorang pembawa kabar baik ya, atau pelayan bait Allah. Yesus Kristus itu adalah pelaku entrepreneurship. Dalam Injil Matius, Markus menyebutkan Yesus sebagai anak tukang kayu ya. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata teknotos, artinya ahli seni, seniman, tukang kayu. Jadi profesi Yesus itu sebagai ahli tukang kayu, sebagai seniman, ahli seni dia itu. Nah, Yesus Kristus adalah seorang teknotos, artinya seorang seniman yang teliti. Dia mampu membedakan jenis-jenis kayu ya. Bahkan juga mungkin dia mampu melakukan ukiran-ukiran kayu. Walaupun itu tidak dijelaskan secara detail ya, perlu bantuan ahli sejarah untuk mengetahui secara pasti. Tapi dipastikan Yesus itu paham soal kayu-kayu ya, karena dia seorang teknotos, ya, seorang tukang kayu. Nah, dengan demikian kita setuju atau sepakat bahwa Yesus Kristus itu sama sekali tidak menentang theopreneur. Tetapi di sisi lain dia, kalau kita perhatikan, dia menjungkir balikkan pedagang-pedagang di bait Allah. Kenapa? Karena salah dalam berbisnis. Nah, dengan demikian kita berkesimpulan bahwa Yesus Kristus itu sangat paham tentang theopreneur. Perhatikan bagaimana Yesus memerintahkan orang muda untuk menjual harta bendanya, membagikannya kepada orang miskin. Nah, berarti dia sangat paham dengan theopreneur ya. Nah, gagasan tentang entrepreneur bersumber itu dari Alkitab, walaupun isi Alkitab tidak hanya menjelaskan tentang entrepreneur ya. Diskusi tentang entrepreneurship itu menuntut yang namanya kreativitas, menuntut yang namanya inovasi, guna memberikan solusi atas masalah yang terkait dalam bisnis. Jadi dapat dikatakan bahwa berbisnis itu sesuatu yang bisa dilakukan walaupun tidak mudah. Nah, kadangkala banyak orang itu tidak berani membayar harga. Jadi pendidikan dalam berbisnis itu terkadang dialami melalui yang namanya kerugian. Studi yang tidak terstruktur, studi yang tidak di bangku kuliah dalam bisnis itu adalah kerugian. Tapi saya tidak berkata bahwa kita sebagai seorang pebisnis harus rugi-rugi terus, tidak. Harus berhati-hati, harus bijaksana. Perlu ada seni untuk bisa melakukan bisnis dengan baik. Ya. Nah, Yakob Tomatala mengidentifikasi karakteristik seorang entrepreneur itu memiliki kemampuan berpikir yang unggul, dia berani, bertindak dengan cara unggul dalam menangani kasus-kasus dalam berbisnis. Itu yang menyebabkan dia bisa sukses atau berhasil. Kemudian kepemimpinan entrepreneurship bukan pemimpin atau pelayan yang bergantung pada eksistensi pelayan pada pendapatan bulanan dari organisasi. Jadi seorang entrepreneur itu bukan orang yang bergantung pada apa yang dia dapat payroll every month. Bukan. Ya. Oke, dia bisa bekerja pada orang lain, tetapi dia punya inovasi, kreasi untuk mendapatkan pendapatan di luar dari apa yang sudah dia peroleh. Bagaimana dia kalau pegawai negeri? Bagaimana dia kalau pelayan Tuhan? Loh, kan masih ada kreativitas lain yang bisa dilakukan. Nah, kecuali kita merasa bahwa tidak elok untuk melakukan bisnis. Nah, itu lain ceritanya. Lain ceritanya. Dan kita tidak boleh melihat orang yang mengalami kerugian itu sebagai kegagalan yang menjadi penyebab hati kita tertutup untuk melakukan bisnis. Jangan lupa loh, pelayanan itu disokong dengan dana. Tidak ada pelayanan yang bisa dikerjakan lebih luas tanpa ada sokongan dana. Nah, untuk itu, kita juga tidak bisa meminta belas kasihan orang, sehingga orang lain bisa memberi dukungan dalam pelayanan. Keliru kita kalau hanya mengharapkan orang lain bisa mendukung pelayanan kita. Yesus sebagai tukang kayu, Paulus sebagai seorang tent maker, dia pembuat tenda ya. Bahkan Paulus itu sampai akhir hidupnya masih melakukan entrepreneur. Nah, jadi inti kepemimpinan entrepreneurship adalah kemampuan mengubah masalah menjadi peluang sukses melalui suatu kreativitas atau inovasi.
Selain Yesus dan Paulus di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, entrepreneur itu sudah kelihatan begitu jelas. Ya. Abraham contohnya, Kejadian 13, 14, 19, 21. Abraham sangat kaya tuh. Dia memiliki ternak yang banyak, emas dan perak. Karena apa? Dia entrepreneur. Jangan lupa loh, Abraham orang yang beriman. Salomo, 1 Raja-Raja 3, 4, 5, 9, 12. Entrepreneur ya. Salomo tuh pedagang yang hebat, menjadi satu-satunya raja Yahudi yang sepenuhnya memanfaatkan keuntungan di rute-rute perdagangan pada saat itu. Siapa lagi? Lydia dari Tiatira, Kisah Rasul 16, ayat 14, 15, dan 40. Ini Lydia pebisnis kain ungu loh. Di Tira-Tira. Jangan lupa itu. Siapa lagi? Paulus membuat tenda. Lukas, seorang dokter. Nah, masih banyak lagi yang dijelaskan dalam Alkitab sebagai entrepreneur ya. Entrepreneurship bahasa kita ya. Nah, ini penting sekali. Untuk menyederhanakan